Saya ingin ke Mas Aryo. Mas Aryo juga memiliki pendapat yang sama bahwa mustahil satu putaran saja. Kemudian apakah narasi satu putaran ini memang by design untuk membentuk opini publik menurut Anda? Ya, jadi kalau membaca data yang ada, kalau kita disiplin dengan ilmu membaca data yang berkembang, saya rasa dari semua survei yang ada hari ini, kalau kita menghormati survei-survei ini semua, tidak ada satupun survei yang menunjukkan bahwa Pilpres ini mungkin terjadi satu putaran. Jadi kalau narasi-narasi satu putaran digaungkan, saya rasa itu hanya bagian dari narasi optimisme dan perang urat saraf bahwa Pilpres ini akan selesai cepat. Padahal sebenarnya kan rakyat berkehendak lain. Hari ini kita punya 3 pasangan calon dan dukungan rakyat tidak terpolar kepada salah satu kubu atau 2 kubu saja, tapi ada banyak alternatif. Dan hari ini narasi-narasi Pilpres ini menjadi penting untuk didiskusikan. Sehingga tidak mungkin kalau kita membaca data survei yang ada, itu Pilpres berlangsung satu putaran. Kalau sebagai narasi kampanye mungkin bisa-bisa saja, tapi kalau membaca realitasnya kemungkinan besarnya agak sulit kalau kita melakukan itu dari hasil survei yang ada. Sehingga saya percaya bahwa yang benar yang akan kita lakukan adalah terus mengejar bagaimana kepercayaan rakyat bisa kita peroleh. Bagaimanapun kalau bicara tentang program, kita pasti mencari program yang realistis, program yang bisa menyelesaikan persoalan dengan dana yang efektif, yang efisien, yang hemat, dan tentu masuk di akal para pemilih. Kita melihat misalnya di dalam 21 program yang disampaikan Pak Mahfud MD pada saat debat Cawapres terakhir, itu membutuhkan dana kurang lebih 506 triliun. 506 triliun ini saya nggak tahu program dari Capres-Cawapres lain butuh dana berapa, tapi 506 triliun ini bagi saya sangat masuk akal. Karena ada 21 program dan sifatnya kail semua. Program-program ini teruslah yang diresonansikan di masyarakat. Salah satunya misalnya tentang KTP Sakti. Yang itu mensimplifikasi, tidak perlu lagi ada banyak kartu fisik dari yang sekarang diterapkan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menjadi cukup satu kartu untuk memudahkan masyarakat. Program lain misalnya terkait dengan sekolah gratis tanpa pungli. Nah, ini sangat menyasar kebutuhan masyarakat yang dirasakan sehari-hari. Maka kampanye kami adalah kampanye bagaimana menunjukkan bahwa pembangunan Indonesia ke depan yang baik dan bergerak cepat itu tidak hanya harus membangun fantasi-fantasi, tapi juga harus berdasarkan realitas, harus realistis. Bagaimana kita mengukur angka anggaran yang kita miliki ini untuk melaksanakan program di luar kemudian kebutuhan pengeluaran anggaran negara yang lain yang sifatnya itu rutin dan sehari-hari. Nah, Pak Ganjar, Pak Mahfud mengedepankan kampanye dialogis dengan rakyat. Oleh karena itu dalam setiap pertemuan melakukan belusukan, Pak Ganjar tidak hanya belusukan, sampai tidur ke rumah warga, merasakan langsung bagaimana seperti beliau pada waktu masih muda dulu. Nah, cara-cara seperti ini kami anggap penting. Jadi tidak hanya bermain narasi di tingkat elit, tetapi juga kedekatan interaksi dengan masyarakat. Inilah yang akan bisa memastikan Pilpres ini mau satu putaran, 2 putaran, setengah putaran. Tapi yang pasti harus ada kedekatan dengan masyarakat. Dan itulah yang sekarang kami gaungkan, yaitu bukan masalah soal putaran-putaran, tapi kalau dipaksakan satu putaran, tidak mungkin terjadi kecuali ada grand design tertentu. Tidak mungkin terjadi. Iya, oke.